Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala an-nabi aidan, ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Sadaqallah, sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketua kami yang saya hormati, juga para hujjaj, para orang tua yang saya muliakan. Alhamdulillah, tentunya kita tidak bosan-bosan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan nikmat, rahmat, taufik, inayah, hidayah dan barokahnya kita bisa beribadah salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan segala aktivitas kita, baik ubudiyah dan muamalah kita, senantiasa memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya baik di dunia, terlebih-lebih kita memperoleh pertolongan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya kita ini nanti kalau sudah menghadap Allah di akhirat nanti butuh dengan 3 pertolongan. Yang pertama adalah rahmatnya Allah, yang kedua syafaatnya Rasulullah, lalu yang ketiga adalah punya sahabat-sahabat yang baik. Karena namanya persaudaraan karena Allah, dalam satu riwayat nanti di akhirat akan bisa memberikan pertolongan kepada satu dengan yang lainnya. Karena di dunia saja sudah bisa dirasakan yang dicontohkan oleh Nabi, bagaimana pentingnya mendoakan ikhwan kita yang sudah tidak ada. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi doa ini berlaku baik yang hidup apalagi yang sudah tidak ada. Yang hidup saja dengan doa kita itu akan sampai. Bahkan dalam suatu riwayat, barang siapa seorang yang mendoakan saudara yang lainnya bidhahril ghaib, tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan itu, ini adalah tanda doanya mustajabatun, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kalau kita mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuan mereka, itu kan ikhlasnya benar-benar tulus tanpa pamrih. Jadi teruslah kita mendoakan saudara-saudara kita, keluarga besar kita yang kita tidak tahu kondisi saudara kita di sana, di kampung. Begitupun yang merantau dimanapun, mungkin ada yang di luar negeri. Kita jamak doanya, ya Allah, mudah-mudahan keluarga besarku dimanapun semoga senantiasa dalam lindungan-Mu ya Allah. Al-Fatihah. Itu akan sampai doa kita. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quranul Karim bagaimana kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu terus berhusnudzon, berbaik sangka dengan sesama manusia. Jangan ada suudzon dengan orang lain. Bisa jadi orang yang disuudzonin itu adalah orang yang baik di mata Allah, orang yang soleh. Bahkan tidak menutup kemungkinan dia adalah min auliya Allah, kekasih-kekasih Allah. Jadi jemaah rahimakumullah, orang yang dicintai oleh Allah itu dalam bahasa Qur'annya adalah auliya, kekasih Allah. Maka ketika kita berbaik sangka kepada orang,
Ya, sekalipun mungkin orang itu berbuat dosa kepada Allah, artinya dia tidak boleh ya memvonis seseorang itu min ahlina. Akan tetapi ada harapan bagaimana kita mengiringi doa untuknya supaya mendapatkan hidayah dari Allah. Itu yang dicontohkan oleh Nabi. Jadi kalau ada melihat orang yang berbuat dosa, sertai dengan doa yang baik. Ya Allah, Allahumma hdina fiman hadait, atau Allahumma hdina shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ataupun tunjukkan dia ya Allah kepada jalan yang lurus, jalan yang benar. Karena memang mereka tidak dapat hidayah, belum dapat hidayah. Mudah-mudahan saja dengan ketulusan doa kita kepadanya tidak menutup kemungkinan Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki, wa yahdi may yasha ila siratal mustaqim. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki dengan ketulusan kita. Karena dulu seperti itu, ada seorang wali, seorang alim, seorang abid, ahli ibadah, orang alim, orang soleh. Ya, ini kalau lewat sama orang yang lagi pada minum, pada judi, pada maksiat, di hatinya terselip doa yang baik. Ya Allah, semoga dia nih dengan sebabnya lewat saya ini dapat hidayah. Ya Allah, biarin saya diolok-olokin, diremehkan, dicemooh, dihina, tapi tetap saya berbaik sangka. Mudah-mudahan nih orang dapat hidayah dari Allah. Biarin sakit hati saya ini saya tuangkan dengan doa yang baik. Bukan serta-merta ketika kita dicemooh, dihina, dilemahkan, diejek lalu mendoakan yang tidak baik. Takutnya doa kita mustajab. Dan pastikan orang dizalimi itu mustajab kata Nabi. Tapi bagaimana doa yang mustajab itu kita alihkan untuk doa-doa yang positif. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jemaah rahimakumullah, apa doanya orang soleh tadi? Ketika dia lewat, padahal diejek itu, ya, so suci lah, alim, ya belum tentu masuk surga gitu, dan lain sebagainya, hinaan-hinaan. Ngapain bercapek-capek ninggalin rumah untuk ya beribadah di sana, enakan kami nih pada minum dan lain sebagainya. Dia tidak tersinggung, tapi dalam hatinya, ya Allah, semoga mereka ini yang menghinaku dapat hidayah ya Allah, dan kelak nanti di akhirat dia termasuk orang-orang yang menjadi sahabatku nanti dalam surga. Dengan ketulusan doa itu jemaah rahimakumullah, rupanya tembus hidayah Allah. Ini orang lagi pada mabuk jemaah rahimakumullah, seketika merinding itu ya bulu kuduknya, dia gemetaran tubuhnya. Kok ketika lewat orang alim setelah mencemooh tadi, menghina tadi, pada gemetar semuanya, seakan takut, seakan sebentar lagi dia akan meninggal dunia. Lalu diberikan pemahaman pikirannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kalau seandainya dalam kondisi dia berbuat maksiat, berbuat dosa, di saat itu pula Israel mencabut nyawanya dalam keadaan dia lupa kepada Allah. Maka serempak itu beberapa orang yang tadi menghina ulama dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada nangis semuanya, dia pada berbisik satu dengan yang lainnya, yuk kita kejar ulama itu, di mana rumahnya, kita minta maaf kepadanya dan minta petunjuk, meminta wejangan supaya bagaimana kita semua yang berbuat dosa ini Allah menerima taubatnya. Ternyata nih orang-orang preman tadi, orang-orang jahat tadi, orang-orang yang ahli maksiat, Allah berikan hidayah seketika itu jemaah rahimakumullah. Tentunya melalui proses, setiap lewat selalu ngedoain. Datanglah sekelompok tadi di hadapan ulama tadi, wahai syekh, wahai ulama, saat ini kami menyesal, maafkan saya dan bimbing saya, berikan pencerahan agama. Lalu ulama tadi memberikan fatwa wejangan, tausiah bagaimana bercepat-cepat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan mengampuni dosa sebesar apapun itu dosa, kecuali yang tidak diampuni oleh Allah kalau menyekutukan Allah.
Walaupun mabuk juga sama kategorinya dosa besar, zina dosa besar. Tapi kalau dia tidak menyekutukan Allah, ada ampunan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama tadi ya disuruhnya dia ya mandi taubat, lalu sholat sunnah taubat, dan subhanallah setelah dibimbing oleh ulama tadi, mereka yang tadinya majelis maksiat menjadi majelis ta'ah dan kumpul dengan orang-orang yang baik. Itulah yang namanya doa. Sehingga di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 58, bagaimana kata Allah, mereka yang mengganggu orang mukmin, lelaki maupun perempuan, dengan sesuatu yang tidak mereka lakukan, berarti membuat tuduhan-tuduhan yang palsu dan dosa yang terang-terangan. Jadi kita tidak boleh menjudge seseorang, ya menuduh seseorang, ya orang itu adalah ya tidak baik ataupun ahli nar dan lain sebagainya, maka ya itu tidak diperkenankan. Apalagi jemaah rahimakumullah tadi itu orang-orang yang jahil tadi mengolok-olok ulama, ya menyakiti hati ulama, mengusik ya kedamaian para alim ulama, orang-orang yang soleh. Nah, ini sangat dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya, melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk yang rahimakumullah di dalam Al-Qur'an, fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun anak-anak yatim jangan ya dijengkelkan, dan meminta-minta jangan dibentak. Artinya bagaimana kita ini perlunya ya menghargai seseorang, timbulkan rasa kasih sayang kepada ya seorang, siapapun itu. Karena tidak tahu, mungkin orang yang menurut kita dia hina, menurut kita adalah orang yang ya tidak istimewa, mungkin bisa jadi di hadapan Allah dia orang yang istimewa. Bahkan kita semestinya harus perhatian kepada mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup dalam kondisi fakir, dalam kondisi miskin, dalam kondisi du'afa. Mungkin sebenarnya dia juga nggak mau menjadi orang yang ya, berharap uluran tangan dari orang lain, akan tetapi mungkin kondisinya, kecuali memang mereka menjadikan profesi berharap daripada belas kasih orang lain, memanfaatkan ibah dari orang lain, padahal dia mampu untuk berusaha. Ini sangat dicela dalam Islam. Bahkan nanti di akhirat, orang yang suka meminta-minta padahal dia mampu secara tenaga untuk mau bekerja, berusaha dan punya kemampuan, tapi dia bermalas-malas hanya mengandalkan tadi uluran tangan dari orang, karena mungkin dirasa-rasa ini kayaknya lebih menguntungkan, tenaga nggak banyak, penghasilan banyak. Ini tidak sedikit cerita seperti itu. Ya kadang mengelabui, mohon maaf orangnya sempurna Pak, tapi kadang kakinya ditekuk, ya kan? Itu ada seperti itu. Terus lagi seakan-akan dia cacat gitu kan, mengharap imbalan banyak. Ternyata bisa jadi itu penghasilannya sehari 500 1 juta, ya bisa jadi. Bahkan ada yang terlihat di kamera itu, dia bawa mobil, ya dia mengais jadi pengemis, ternyata dia orang kaya. Nah, orang yang demikian ini jamaah rahimakumullah, nanti kelak di akhirat kata Nabi dibangkitkan dalam kondisi dia punya badan, dia punya wajah, tapi wajahnya tidak punya daging, karena dia nggak punya malu, udah tahu dia punya kemampuan ngemis-ngemis. Jadi nanti di akhirat dibangkitkan, dia punya wajah, tapi wajahnya ini dia berbentuk tengkorak Pak, nggak ada dagingnya. Nah, itu jemaah rahimakumullah, Nabi sampaikan seperti itu. Tapi kalau memang jelas-jelas mereka adalah orang yang ya du'afa, kita tahu ya, dia butuh dibantu oleh kita, Allah sampaikan seperti itu. Fa amal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Kepada anak yatim jangan ya jengkelin, jangan sampai bikin anak yatim kecewa. Kalau memang kita ada, yuk kita bantu mereka dengan penuh kasih sayang, karena Nabi sampaikan
ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah, aku beserta dengan orang yang sayang kepada anak yatim seperti ini dalam surga. Dekat kondisinya, posisi. Bahkan bisa jadi dengan asbab kita memuliakan, menyayangi, bahkan bisa mendidik anak yatim tadi ya dengan pendidikan yang baik. Syukur-syukur alhamdulillah kalau mungkin punya uang banyak kita bisa menyekolahkannya, bisa menyantrenin dia ke pesantren, sehingga bisa jadi mungkin besarnya jadi seorang ulama, seorang yang manfaat. Dan ini investasi kita di saat kita sudah menghadap Allah. Ini anak yatim akan bisa mengangkat derajat kita dunia akhirat. Ya rahimakumullah. Jadi Allah mengingatkan kita terus selalu menebarkan ya hal-hal yang positif kepada orang lain. Ya rahimakumullah. Begitupun dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, dan daripadanya pula hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas yang telah tersebut dalam bab yang sudah berlalu. Maka kata Nabi, berlaku lunak pada anak yatim. Dan sabda Nabi SAW, hai Abu Bakar, jika kamu ya memurkakan mereka, sungguh berarti telah memurkakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi berpesan kepada sahabat Abu Bakar, jangan pernah wahai Abu Bakar engkau membuat jengkel daripada anak yatim. Kalau membuat jengkel anak yatim berarti membuat marah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jemaah rahimakumullah? Anak yatim sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu sabarnya luar biasa. Lalu kita subhanallah ya penuh dengan sayangnya, maka akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Nabi kita Muhammad. Tapi sebaliknya ya akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menyakiti daripada anak yatim. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat yang lain, siapa yang telah ada riwayat, barang siapa yang telah melakukan ibadah salat subuh ya berarti telah berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada amalan-amalan yang bisa kita istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jaga salat yang 5 waktu, terutama ini istimewa sekali orang yang menjaga salat subuh. Maka barang siapa yang menjaga salat subuh, ya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan kepadanya. Baik jaminan keberkahan dunia dan jaminan keberkahan nanti di akhirat. Maka kata baginda Nabi Muhammad, maka jangan sampai kamu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengganggu orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang dituntut oleh Allah pasti terkena dan akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jadi artinya jamaah rahimakumullah, bagaimana kita ini senantiasa ya menghormati, menghargai, bahkan ya patut bersyukur kita nih yang Allah takdirkan menjadi orang yang bisa menjaga ya ibadah, terutama ibadah sholat. Yang mana sholat dari 5 waktu, kalau bisa istiqomahkan sholat berjamaah subuhnya. Karena kata ulama, kalau sudah sholat jamaah subuh kita mampu, maka sholat yang lainnya akan mudah kita laksanakan. Dan ya tadi disampaikan kata Nabi Muhammad, orang yang menjaga sholat subuh ini orang yang sudah mendapatkan tanggungan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pengen berkah hidup kita ini, jamaah rahimakumullah, istiqomahkan sholat subuhnya. Bayangin kita sebelum sholat subuh aja, qobliyah subuh pahalanya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Bagaimana sholat subuhnya? Jadi kalau kita sudah dapat sholat subuh, dapat tanggungan dari Allah Subhanahu wa taala, keamanan dunia dan akhirat. Rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan umurnya, keberkahan kesehatannya, keberkahan daripada rezekinya, keberkahan keluarganya. Maka hati-hatilah ini dalam hadis Nabi Muhammad, jangan sampai kita mengusik orang-orang yang suka mendawamkan seperti itu. Ini orang-orang yang dapat jaminan dari Allah SWT. Kalau kita sampai mengganggu mereka orang yang soleh, ini kategorinya orang soleh, maka dia akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang suka mengganggu orang-orang yang soleh. Jadi kita bersyukur jamaah rahimakumullah, alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjaga sholat 5 waktu. Usahakan kalau mungkin ada di rumah,
lalu kita mendengar azan dikumandangkan, kita masih mendengar telinga kita suara azan, dan usahakan jawab kalimat demi kalimat. Karena ini jamaah rahimakumullah dianjurkan sama ulama. Kalau kita dengar ada suara azan, walaupun kita sedang sibuk apapun, bahkan seandainya kita lagi ada pengajian yang tidak begitu penting, membahas hal yang memang ya sangat penting, lebih baiknya berhenti. Kata ulama, kecuali nih ada taklim yang apabila disampaikan, ini taklim ini ya membutuhkan berulang-ulang pembahasan ini, sangat penting sekali. Atau mungkin kalau seandainya nggak disampaikan, ini bisa jadi lupa gurunya atau mustaminya, penting banget, ini boleh darurat. Tapi kalau memang masih bisa dibahas setelah azan, kata ulama, berhenti dulu taklim. Kita jawab itu seruan azan ya, dan kita ya terus sampai selesai. Baru selesai itu jamaah rahimakumullah, kalau mau melanjutkan taklim, kata ulama, silahkan taklim. Tapi lebih baiknya kalau mungkin taklimnya ada di masjid, ya sholat dulu, sholat berjamaah dulu, baru selesai itu kalau mungkin untuk sesi tanya jawab atau pembahasan taklim berikutnya memang perlu disampaikan, silahkan setelah sholat. Itu ya adabnya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bahwa kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah bisa menikmati ibadah waktu demi waktu ya, apalagi di awal waktu ya, ketika tadi azan dikumandangkan kita ikut ambil bagian berjamaah, ini sangat luar biasa, dan terus kita jaga keistiqomahan itu, jangan sampai lepas. Karena banyak orang yang di sana jamaah rahimakumullah ya tidak diberikan karunia itu. Kadang mohon maaf ya, orang yang rumahnya dekat dari masjid, dari musola, kalau tidak dapat ma'unah Allah, tidak dapat taufik inayah hidayah, maka sulit kaki untuk melangkah ke masjid ya. Tapi orang yang jauh di sana, dia dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, ternyata enteng dia, ringan melangkahkan kakinya menuju tempat ibadah yang jauh di sana. Kenapa? Emang dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita alhamdulillah ya termasuk orang-orang yang senantiasa ya mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa melakukan itu. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis yang lain bahwa tentunya di samping kita menjaga ibadah yang mahdhah tadi, ada ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah yang kaitannya hablum minanas, hubungan dengan manusia. Bagaimana supaya ibadah kita ini baik, tidak ada ya noda dalam sholat, tidak ada ya kekurangan dalam ibadah kita. Maka yang pertama, bagaimana kita jauhi yang namanya perilaku yang sayyiat, yang buruk, adalah sifat ghibah. Ini bisa berbahaya. Jadi ghibah itu disampaikan oleh Nabi Muhammad, itu bisa merusak amal soleh kita. Jadi kalau kita sering ngomongin aib orang lain, maka kebaikan kita ini habis. Maka pindah ke orang yang kita omongin. Satu. Lalu yang kedua, orang yang ghibah itu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tertolak doanya di hadapan Allah. Ini kerugian yang besar. Jadi kalau misalnya kita sudah banyak berdoa, sudah banyak munajat, tapi belum juga diperkenankan doa kita oleh Allah, coba kita koreksi, ada apa dengan penyakit kolbu kita. Jadi ghibah itu luar biasa. Sampai dulu pernah suatu cerita di zaman baginda Nabi Muhammad SAW, ada wanita yang dia puasa, ibadah ya ibadah. Tapi ini Nabi curiga nih sama orang ini, karena memang menurut informasi di samping ibadahnya baik, tapi juga suka menggibah. Akhirnya Nabi mengkoreksi orang tadi, sahabiat tadi. Kata Nabi, coba ya sebelum kamu buka puasa ya, apa yang kau lakukan? Ya, kata sahabat tadi, tidak ya Rasulullah, tidak mungkin ya, kamu pasti melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Silakan kamu ambil mangkok, kata Nabi. Ketika ngambil mangkok atas izin Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf ini dalam riwayatnya seperti itu,
dia mengeluarkan daging dari mulutnya, daging yang masih segar. Maka Nabi sampaikan, inilah gambaran orang yang suka ghibah dalam Al-Quran itu seperti orang yang memakan bangkai saudaranya yang sudah mati. Jadi jamaah rahimakumullah, inilah gambaran tamsil bahwa orang yang ghibah itu tidak disukai Allah. Bahkan dalam satu riwayat ketika Nabi Muhammad Mi'raj, Nabi melihat ada orang yang dia mencakar-cakar mukanya. Mencakar-cakar mukanya dengan kukunya yang terbuat dari tembaga. Maka Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, itu orang punya muka kok dicakar-cakar mengeluarkan darah, ya sampai hancur itu mukanya. Apa yang dilakukan dia? Itulah gambaran umatmu ya Rasulullah, orang yang suka menggibah. Jadi jemaah rahimakumullah, ya jauhkan sifat gibah, ya, kata Nabi, karena supaya kita aman ibadahnya. Jadi sempurna di hadapan Allah SWT. Lalu berikutnya adalah namimah. Namimah itu mengadu domba. Jadi ini juga jemaah rahimakumullah, ya adalah amalan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bagaimana kita ini kalau mungkin ada saudara kita ya yang tidak damai dan sedang berselisih, mestinya kita bagaimana akurkan, rukunkan mereka. Bahkan boleh kita tutupi. Jadi bukan malah ngompor-ngomporin. Kemarin gitu kan si A di sini ngadu keburukan si B. Si B juga sama, ya mengadu keburukan si A. Maka si C ini mestinya harus nengahin. Bagaimana kedua-duanya si A yang dengan si B yang sedang berselisih, ini kita satukan untuk bisa silaturahim, mendamaikan supaya akur kembali. Ini orang yang seperti ini, orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan malah mengadu domba. Ya, maka yang demikian ini bisa merusak daripada amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit yang ketiga yang semestinya kita jauhkan dari hamba Allah yang saleh, yang baik adalah fitnah. Fitnah itu adalah lebih kejam daripada pembunuhan. Dan fitnah itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya itu membuat ya kerusakan. Yang namanya fitnah itu tidak membuat ya nyamannya situasi, sehingga banyaknya ya pertikaian, permusuhan ya dan di mana-mana, kehancuran di mana-mana karena adanya fitnah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pernah dalam satu hikayat cerita bagaimana dulu ada seorang baik, orang soleh. Ini orang soleh ini jemaah rahimakumullah menyelamatkan seorang wanita yang akhirnya dibeli karena memang dia seorang ya tawanan. Maka jemaah rahimakumullah, karena memang tabiatnya wanita ini tidak baik, karakternya suka memfitnah, mengadu domba, maka karakter ini sulit untuk dihilangkan. Dan benar, ternyata kalau kita bersahabat dengan orang yang seperti itu akan membuat kita ini ya efeknya tidak baik juga. Suatu ketika jemaah rahimakumullah, dibelilah sama seorang yang kaya. Seorang yang baik, orang kaya, dia mah udah husnudzon aja, baik sangka gitu ya. Kali aja dengan dibebaskan lalu dibeli menjadi orang yang baik. Ternyata ya memang tabiat karakter itu dimanapun ya susah. Pindah kemanapun orang karakternya karakter yang tidak baik, yang buruk, yang jelek, ya tetap ke bawah kalau tidak dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya jamaah rahimakumullah, ketika sudah dibeli ini budak, ternyata memang dalam suatu cerita ini budaknya cantik. Nah, dia si orang kaya, orang baik ini, dia juga punya istri ya cantik sebenarnya. Cuma jamaah rahimakumullah, akhirnya dalam satu hikayat ini si laki-laki tadi disenangi nama budaknya. Disenangi nama budaknya. Maka akhirnya wanita budak tadi ngomong nih sama istrinya si orang kaya tadi. Ngomong yang tidak baik. Tahu enggak, Bu, itu bapak tuh senang sama saya. Cuman enggak berani aja bilang sama ibu, gitu kan. Jadi menghasut gitu ya.
Akhirnya jamaah rahimakumullah, timbul apa? Buruk sangka istrinya yang baik tadi kepada suaminya. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun yang namanya suaminya sama. Ya, dijelek-jelekin. Bapak, itu kan istrinya Bapak sama itu. Kayaknya nggak suka tuh sama Bapak. Bapak begini, kurang bagus ya, dan lain sebagainya. Jadi dijelekin. Maka singkat cerita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa yang terjadi? Dari keduanya suami istri yang benar-benar rukun akur, karena satu orang yang tidak punya perangai yang baik, ini berpengaruh dalam keluarga, dalam rumah. Maka inilah pentingnya kita menseleksi bagaimana ya hubungan dengan seseorang, apakah bisa menghantarkan kita kepada kebaikan ataupun dalam keburukan. Kalau memang itu adalah orang yang tidak baik, ya semestinya kita pun memberikan nasihat yang baik, jangan sampai ini menjadi bumerang ya dalam rumah tangga. Ini sudah ada cerita ya, akhirnya apa? Akhirnya karena diadu domba, saling suudon, yang tadinya rukun ya bagus-bagus aja, akhirnya tadi cekcok, akhirnya sampai berpisah. Ini akibat daripada tadi tidak selektifnya dalam bergaul dan bersahabat. Dari sini hadirin barangkali ada yang perlu ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya mungkin menginformasikan itu Ustaz, Iya. bahwa kepengurusan musola sekarang sudah berganti gitu Ustaz ya. Iya. Masa bakti saya sudah selesai. Mungkin kemarin diamanahkan dari warga itu adalah haji. Oh. Memutuskan kepengurusan di sini, waktunya mungkin di sini ada Pak Isno gitu kan. Iya. Jadi intinya saya mohon maaf Pak Ustaz ya. Iya. Selama ini mungkin ada pelayanan yang kurang baik. Iya, ya. sama-sama. Ada segala macam sesuatu yang Baik. berkenan Pak Ustaz. Jadi mohon maaf. Iya, sama-sama. Mohon maaf lahir batin. Yang selanjutnya mungkin saya mohon nasihat nih Pak Ustaz ya. Iya. Pada hakikatnya kita kan usia kita memang udah lanjut ya. Betul. Waktu memang terus bergulir. Pada hakikatnya usia bertambah. Tapi sesungguhnya umur kita sesungguhnya berkurang Pak Ustaz. Layaknya mungkin kita semakin tua tuh mungkin sudah kita harus enjoy gitu ya dengan kesendirian. Betul. Atau dengan keseluruhannya gitu kan. Ya kadang-kadang semakin tua, kadang-kadang semakin banyak pikiran yang memang muncul di dalam pikiran. Betul. Banyak sekali pikiran-pikiran mungkin dari keluarganya sendiri, dari temannya sendiri. Kadang-kadang hal-hal seperti itu memang kadang-kadang masuk dalam pikiran kita. Sesungguhnya kalau bisa kita hindarkan atau memang segala sesuatunya itu mungkin kita hilangkan akan lebih baik. Jadi intinya mungkin perlu kita untuk senantiasa sabar dan tawakal. Betul. Mohon nasihatnya Pak Ustaz untuk kita siap orang sudah lanjut usia itu. Terima kasih Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama